Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Ya, maaf ya saya lama nggak upload karena memang kemarin sempet nggak enak badan. Ini aja masih agak kurang fit ya. Jadi saya udah nggak upload sekitar 2 minggu, mau 3 mingguan. Nah, di sini saya sedang melakukan proses bongkar pasang indoor ya pada AC Sharp R32. Ini ya, R32. Ini ya, ini untuk model atau tipenya AU A5 SAY ya, R32 ya, setengah PK 390 watt 1,9 ampere ya. Nah, jadi yang mau saya bahas di sini untuk vakum, apa hanya pemasangan awal AC baru atau unit yang setelah dibongkar memang harus divakum ya. Jadi di sini ini AC jenis Freon R32. Jadi setelah saya pindahin unit indoornya, otomatis kan kebongkar ya kan. Nah, jadi tetap kita lakukan proses vakum kembali. Nah, di sini tadi untuk freonnya aman ya, kita kunci ya. Nih, kita kunci. Jadi nggak terbuang. Nah, jadi udah kunci. Sebelum kita membuka kunci L, kita vakum dulu. Kita nyalakan. Kita buka. Nah, ya kan? Nah, nanti setelah proses vakum selesai, kita baru membuka kunci L-nya. Ya, kita pasang lagi. Ini kabelnya terlalu pendek nih. Nah, kita pasang. Oke ya. Jadi sebelum membongkar unit AC, entah itu membongkar indoornya aja atau membongkar outdoornya aja, kita cek dulu tekanan refrigernya sebelumnya ya. Jadi nanti setelah kita bongkar, kita tahu sebelumnya di tekanan berapa, dan sesudah diinstal kembali kita bisa cek juga tekanannya tinggal berapa. Nah, kita lagi sedang melakukan proses vakum ya kan. Jadi ini untuk freon atau refrigernya itu udah tersimpan rapi di dalam unit outdoor. Kita tunggu dulu vakum sebentar. Nanti setelah vakum selesai, kita buka kunci L ya. Dan nanti mau saya kasih tahu untuk tekanan mati, maksudnya tekanan mati itu sebelum AC hidup itu berapa PSI, setelah dinyalakan berapa PSI. Nah, ini sedang proses vakum ya. Nanti biasanya kalau tekanan mati itu tekanannya tinggi, bisa di sekitar 240-50. Tapi nanti setelah dihidupkan otomatis freon bakalan turun gitu ya. Ini Sharp, ini das, itu Sanken. Aduh. Jadi di sini hanya ada tertera N sama 1 ya. Oke, di sini udah cukup proses vakumnya. Biasanya saya menggunakan digital vakum, teman, ini lagi nggak ada rencana mau bongkar pasang ya. Nah, jadi di sini udah di minus 30. Caranya kita tutup dulu. Kita tutup. Udah tertutup, tapi kita matikan vakumnya. Setelah sudah mati vakum, kita lepas dulu nih selangnya.
Ini yang selangkau vakum ya. Nah, nanti setelah sudah, kita buka kunci L dari pipa yang kecil dulu. Kalau dari pipa besar olinya ke bawah ya, kita yang kecil dulu. Oh ya, dibuka dia naik. Nah, naik ya, dia tekanan mati pasti tinggi ya. Tinggal kita buka yang pipa besar. Nah, di sini berapa dia, apakah sampai di atas 200? Dia pasti naik, cuman pelan. Oke ya, 200 terus dia naik terus. Dia dalam keadaan off ya. Kalau AC mati pasti tekanannya lebih tinggi, tapi nanti setelah dia hidup dia bakal turun sesuai ampere. Nanti kita cek juga pakai ampere, ampernya berapa. Iya, udah kebuka semua ya, udah rapi nih. Aja kita rapikan. Setelah ini nanti kita nyalakan sama kita tes ampernya berapa. Kita nyalakan dulu. Oke, di sini udah saya nyalakan ya. Udah dinyalakan. Kita udah siapin tang ampere untuk kita ngukur ampernya berapa. Di sini ampernya 1,6. Di sini maksimalnya itu 1,9 ya. Nanti dia bakal naik, itu udah 1,6 lebih. Terus untuk tekanan freonnya itu berada di 160. Jadi kalau keadaan AC nyala, dia freon bakalan terlihat normal atau enggaknya. Tapi kalau keadaan AC mati, otomatis tekanannya itu lebih tinggi ya, tinggi. Ya, dari sini ampere sudah menunjukkan 1,6, udah mau ke 1,7. Jadi di sini membagusnya itu ampere di sini ini di bawah nameplate ya. Misal di sini 1,9, berarti di sini ya jangan lebih dari 1,9, paling enggaknya ya 1,7, 1,8 itu bagus. Dan kalau untuk tekanan freon itu biasanya mengikuti ampere aja. Jangan ibaratnya kalau setengah PK harus misal 180, itu jangan. Jadi yang buat patokan itu bukan di freonnya, tapi yang buat patokan itu pada ampernya. Mending kalau saya pribadi mending isi freon nggak menggunakan manifold, tapi mending patokannya dengan tang ampere itu udah pasti ya, udah pasti. Terus berikutnya itu pipanya udah dingin, udah berembun ya, udah berembun begini. Jadi ini pasti netes air ya, saking kan kalau shaft ini nih ada tutupnya begini nih, tutup, jadi airnya itu biasanya nabungnya di sini. Banyak yang bertanya, AC kok netes di bagian outdoor ya gitu. Jadi itu wajar karena di sini dia berembun ya, jadi wajar kalau dia netes. Dan kalau sebelumnya netes, kok kadang-kadang netes kadang-kadang enggak. Biasanya kalau terlalu netes terus banget itu kalau keadaan AC-nya kotor. Tapi pada intinya kalau di sini netes itu wajar ya, enggak apa namanya, wajar gitu loh, bukan mapet, bukan rusak, itu enggak, memang netes itu wajar, enggak masalah. Kecuali di sini kering nggak dingin, itu baru nggak normal. Tapi kalau di sini basah itu normal. Oke, ampere udah
1,6 mau ke 1,7. Ini lama-lama naik. Dan kita ngecek ampere biasanya itu pada kabel yang ada arus listriknya. Ini kan netralnya ini ya, netralnya ini ada arusnya malah ini. Jadi kita ngukur ampere itu yang ada arusnya ya. Ini ada arusan itu. Oke, ini udah embun. Nah, terus yang terakhir biasanya itu anginnya anget merata. Kalau dia angetnya merata itu normal bagus. Kalau setengah PK cuma anget lah, kalau PK agak panas sih. Jadi pada intinya di luarnya panas, di dalamnya pasti dingin. Kenapa kalau di sininya dingin, di dalamnya pasti panas, nggak keluar hawa dingin. Oke ya, mungkin cukup sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, di share, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.